Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bentuk akar. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Sebelum ke bentuk akar, saya akan membahas bilangan berpangkat pecahan terlebih dahulu. Karena bilangan berpangkat pecahan ini akan berhubungan dengan bentuk akar. Ini adalah bentuk bilangan berpangkat pecahan, yaitu A pangkat M per N. Coba perhatikan di sini. Yang atas adalah M dan yang bawah adalah N. Lalu bagaimana jika kita ubah menjadi bentuk akar? Maka akan menghasilkan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, lihat, jika yang atas M, maka simpan di dalam akar. Dan yang bawah N, kita simpan di luar akar. Ingat, yang atas kita simpan di dalam akar, dan yang bawah kita simpan di luar akar. Atau, bagaimana jika akar pangkat N dari A, pangkat M, kita ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan. Sama saja, A pangkat M per N. Lihat, yang di luar akar ini, pangkat dari akar itu kita simpan di bawah. Dan yang di dalam atau ini bukan berada di pangkat akar, maka kita simpan di atas. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada 32 pangkat 1 per 5. Ini bagaimana untuk mengubah menjadi bentuk akar? Maka akan menghasilkan akar pangkat 5 dari 32. Berapa hasilnya? Nah, kita bisa mencari faktor dari 32. Faktor dari 32 yaitu 2 pangkat 5. Jadi, akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 akan menghasilkan bilangan berpangkat pecahan 2 pangkat 5 per 5. Karena di sini angkanya sama. Yang di dalam akar dan di luar akar atau pangkat akarnya itu sama. Maka 5 dibagi 5 berapa? 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Jika 1 tidak usah ditulis. Maka jika 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Selanjutnya, yang bagian B. Di sini ada 9 pangkat negatif 1 per 2. Nah, ini adalah bilangan berpangkat pecahan negatif. Bisa tidak kita langsung mencari hasil? Oh, tidak bisa. Kita harus ubah dulu pangkat negatif menjadi pangkat positif. Masih ingat tidak? Yang pangkat negatif jika diubah ke pangkat positif harus seperti apa? Nah, kita tinggal tambahkan 1 per. Maka hasilnya dia akan menjadi pangkat positif. Jadi di sini 1 per 9 pangkat 1 per 2. Dari bentuk pangkat pecahan, kita ubah ke bentuk akar. Tetap masih ada 1 per, maka jadi akar 9. Kenapa di sini angka 1 dan 2-nya tidak ada? Karena angka 1 dan 2 tidak usah ditulis. Akar dari 9 itu berapa? Hasilnya adalah akar dari 9 itu 3, maka jadi 1 per 3. Oke, selanjutnya yang bagian C. Nah, yang bagian C, akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2, berapa hasilnya? Untuk mencari hasilnya, kita bisa ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan.
Jadi 27 pangkat 2 per 3. Ingat, 2 ini ada di dalam akar, maka kita harus simpan di atas. Dan 3 itu pangkat dari akarnya, maka kita simpan di bawah. 27 pangkat 2 per 3. Lalu 27 ini bisa kita cari faktornya. Berapa faktor dari 27? Yaitu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 pangkat 2 per 3. Masih ingat dengan operasi seperti ini? Ya, ini berarti pangkatnya kita kalikan. 3 dikali 2 dibagi 3. Berapa? 3 kali 2, 6. 6 dibagi 3, 2. Jadi 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 adalah 9. Karena 3 kali 3. Nah, kita langsung masuk ke pengertian bentuk akar. Bentuk akar yaitu bentuk lain untuk menyatakan suatu bilangan yang berpangkat. Perhatikan perhitungan akar kuadrat bilangan-bilangan berikut. Di sini ada akar 4. Akar 4 sama dengan akar 2 pangkat 2. Nah, sama dengan 2. Hasilnya 2. Akar 4 itu hasilnya 2. Dan akar 36, maka akar 6 pangkat 2. 6 kali 6 hasilnya 36. Nah, maka di sini akan menghasilkan 6. Akar 36 itu 6. Masih ingat di sini operasinya? Ini pangkatnya ada angka 2 dan ini pangkat di dalam akar ada 2. Maka kalau misalnya 2 dibagi 2, 1. Hasilnya ini 6. Nah, selanjutnya akar 81 itu akar 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 hasilnya 81. Dan akar dari 81 yaitu 9. Terakhir, di sini ada akar 100. Akar 100 yaitu akar 10 pangkat 2. Sama seperti yang lainnya. 10 pangkat 2 yaitu hasilnya 100. Maka akar dari 100 adalah 10. Nah, dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa akar A pangkat 2 adalah A. Akar A pangkat 2 adalah A. Dengan A bilangan real positif. Bisa diingat, jika akar A pangkat 2 itu hasilnya akan menjadi A. Ya, harus diingat. Selanjutnya, ada contoh. Di sini contohnya menyederhanakan bentuk akar. Untuk menyederhanakan akar 8, kita bisa menggunakan pohon faktor. Kita cari faktor dari 8 ini berapa. Nah, langsung saja kita gunakan pohon faktor. 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2 lagi. Berapa hasilnya? 2. Ini sudah selesai. Nah, jadi faktor dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2. Tapi di sini kita punya akar. Jadi akar 8 itu bisa disederhanakan dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, berapa 2 dikali 2? 2 dikali 2, 4. Lalu, ini ada temannya enggak? Enggak ada. Udah, enggak usah dikalikan lagi. Karena kalau misalnya kita kalikan lagi,
Akar 4 dikali akar 2. Dia akan kembali lagi ke akar 8. Kita pasangkan akar 2 dikali akar 2, hasilnya adalah akar 4. Akar 4 dikali akar 2. Ini bisa gak? Hasil dari akar 4 ada enggak? Hasil dari akar 2 ada enggak? Kalau misalnya akar 4 ada, maka berapa? Akar 4 itu hasilnya berapa? Akar 4 hasilnya adalah 2. Dan akar 2 ada tidak hasilnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ya udah. Kita tulis lagi 2 dikali akar 2. Berarti akar 2 di sini dia tetap. Nah, berapa? 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2 akar 2. Tinggal hilangkan kalinya. Jadi, bentuk sederhana dari akar 8 yaitu 2 akar 2. Selanjutnya, akar 18. Ini gimana cara menyederhanakannya? Sama, kita bisa menggunakan pohon faktor. Faktor dari 18 itu berapa? Nah, di sini ada 18 dibagi 2, 18 dibagi 2 yaitu 9. 9 dibagi 3, karena dia 9 tidak bisa dibagi 2, maka 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Ini sudah selesai, sudah cukup. Maka faktor dari 18 yaitu 2 kali 3 kali 3. Seperti tadi, kita tambahkan akar. Berarti akar 18 yaitu akar 2 dikali akar 3 dikali akar 3. Nah, bagaimana caranya di sini? Kita pasangkan angka yang sama. Angka yang sama, 2 akar 2 dan akar 3 sama tidak angkanya? Beda. Nah, berarti angka 3 dengan angka 3. Akar 3 dikali akar 3 berapa? Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 2, ada gak? Gak ada temannya. Maka kita bisa tuliskan akar 2 dikali akar 9. Kita cari lagi, hasil dari akar 2 berapa? Oh, tidak ada. Tadi juga kan tidak ada. Lalu, hasil dari akar 9 berapa? Hasil dari akar 9 yaitu 3. Akar 2 dikali 3. Hasil dari akar 2 dikali 3 yaitu berapa? Yaitu 3 akar 2. Walaupun akar 2-nya ada di depan terlebih dahulu dan 3-nya ada di belakang, tetap saja kita simpan 3 di depan dan akar 2-nya di belakang. Sama seperti aljabar. Aljabar pun jika 2 dikali A, maka hasilnya adalah 2A. Dan A dikali 2 hasilnya tetap menjadi 2A. Ini pun sama. Selanjutnya, bagian C. Bagian C yaitu akar 48. Kok makin gede ya angkanya? Tenang, kita bisa menyederhanakannya dengan pohon faktor. Kita cari lagi, faktor dari 48 itu berapa? Faktor dari 48, di sini ada 48 dibagi 2, hasilnya 24. Dan 24 dibagi 2, hasilnya 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Faktor dari 48 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 3. Ingat, di sini ada akar. Maka akar 48 yaitu akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2 dikali akar 3. Masih sama seperti yang tadi. Akar yang sama, angkanya yang sama kita pasangkan. Maka di sini ada akar 2 dengan akar 2 bisa? Bisa. Terus akar 2 dengan akar 2 lagi? Bisa. Akar 3-nya sendiri. Ya udah, gak apa-apa, sendiri juga. Berarti dia jomblo. Nah, akar 2 dikali akar 2, akar 4. Terus dikali lagi. Akar 2 dikali akar 2, hasilnya akar 4. Dan
Sisanya adalah akar 3. Akar 4 dikali akar 4 berapa? Oh, tidak. Jangan dikali akar 4. Maka ini bisa dicari hasil dari akar 4 itu berapa. Kalau misalnya bisa dicari langsung, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau mempersulit diri sendiri dengan akar 4 dikali akar 4, silahkan. Tapi kalau saya ingin mempermudah, akar 4 hasilnya berapa? Akar 4 hasilnya 2, dan akar 4-nya lagi 2. Akar 3 berapa? Ada nggak? Akar 3 tidak ada. Maka kita tulis lagi, akar 3. 2 dikali 2 dikali akar 3. 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 2 itu 4. 4 dikali akar 3. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Selanjutnya, terakhir, yang D. D itu akar 75. Makin besar aja angkanya. Santuy, kita masih punya cara menggunakan pohon faktor. Kita cari lagi faktor dari 75. Faktor dari 75. 75 dibagi 3. Berapa 75 bagi 3? 25. 25 dibagi 5. Karena dibagi 3 gak bisa. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi faktor dari 75 yaitu 3 kali 5 kali 5. Masih ada akar. Jadi akar 75 yaitu akar 3 dikali akar 5 dikali akar 5. Nah, ini kita pasangkan lagi angka yang sama. Angka yang sama yaitu 5. Karena 3 dan 5 tidak sama. Jadi gimana? Akar 5 kali akar 5. Akar 3 dikali akar 25. Karena 5 kali 5 adalah 25. Akar 3 ada gak hasilnya? Gak ada. Dan akar 25 ada. Jadi berapa? Akar 3 dikali 5. Akar 3 dikali 5 berapa? Pintar, 5 akar 3. Nah, dari sini, ini adalah cara yang sedikit panjang. Karena di sini kita ada tahap ini. Ada tahap yang kedua. Di sini, tahap yang kedua. Atau langkah yang kedua. Kita bisa lewati langkah yang kedua ini. Bagaimana cara melewatinya? Kembali yang tadi. Kalau misalnya di sini akar 2 dikali akar 2, yaitu kan akar 2 pangkat 2. Nah, ingat di sini ingat. Jika angkanya sama, bentuk akar dan angkanya sama, akarnya kita hilangkan, angkanya tetap. Angkanya tapi ditulisnya cuma 1. Di sini. Akar 2 dikali akar 2 akan menghasilkan 2. Kita lewati langkah yang kedua. Lalu di sini akar 3 dikali akar 3, angkanya kan sama, maka akarnya kita hilangkan saja. Angkanya kita tulis 1 saja, tidak usah dua-duanya. Maka akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya 3. Kita melewati langkah kedua. Ini pun sama. Akar 2 dikali akar 2, ini angkanya sama. Maka akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Dan ini pun sama. Akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. Jadi langkah yang kedua yang ini bisa kita lewati. Dan ini terakhir. Akar 5 dikali akar 5. Angkanya sama. Maka kita hilangkan akarnya. Jadi akar 5 dikali akar 5 yaitu hasilnya 5. Lebih mudah yang mana? Atau lebih paham yang mana? Kalau misalnya kalian lebih paham, oh pakai cara yang ini aja. Langkah keduanya dipakai aja biar nggak pusing. Silahkan. Kalau misalnya kalian paham tanpa langkah kedua, itu pun tidak masalah. Banyak cara untuk menyelesaikan soal matematika. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sifat-sifat operasi bentuk akar.
Sifatnya ada 4. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sifat-sifat operasi bentuk akar ini berhubungan dengan aljabar. Jadi, sebelum ke bentuk akar atau ke sifat operasi bentuk akar, kalian seharusnya sudah memahami operasi aljabar. Oke, kita lanjut saja. Jadi, di sini ada yang pertama yaitu A akar C ditambah B akar C. A akar C ditambah B akar C. Lihat di sini akar C dan akar C. Tapi A dan B-nya beda. Ataupun bisa saja A dan B-nya sama. Nah, karena berhubungan dengan aljabar, kita anggap A itu adalah koefisien dan akar C ini adalah variabel. Jika variabelnya sama, operasinya penjumlahan, maka variabelnya tetap. Yang berubah adalah koefisiennya. Kita jumlahkan koefisiennya. Koefisiennya yaitu A dan B. Maka di sini akar C tetap dan yang berubah adalah A ditambah B. Nanti hasilnya berapa? Jadi tetap akar C-nya. Begitupun dengan pengurangan. Pengurangan A akar C dikurangi B akar C. Ini akar C-nya sama. Akar C-nya sama. Atau variabelnya sama. Maka variabelnya tetap. Dan akar C-nya pun tetap. Yang berubah adalah A dikurangi B. A dikurangi B akar C. Jadi tetap bukan C dikurangi C ataupun C ditambah C. Gitu. Jadi akar C-nya tetap. Yang berubah adalah depannya atau koefisiennya. Nah, kalau yang perkalian dan pembagian itu bisa. Tidak memandang akarnya harus sama atau akarnya boleh beda. Akarnya kalau perkalian dan pembagian boleh beda. Bisa langsung dioperasikan. Jadi di sini akar A dikali B. Akar A kali B. Kita pisahkan akarnya. Akar A dikali akar B. Akar A dikali akar B. Ini bisa langsung dioperasikan. Akar A kali akar B. Tidak seperti penjumlahan ataupun pengurangan. Dan yang terakhir, itu akar A dibagi B. Sama, kita pisahkan. Akar A dibagi akar B. Tapi bagaimana kalau misalnya bentuknya adalah per? Per pun sama. Berarti akar A per akar B. Kalau pembagian itu sama. Nah, ini pun sama pembagian. Bisa langsung dioperasikan. Tidak harus akarnya sama baru bisa dioperasikan. Itu berlakunya hanya untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh yang pertama itu 4 akar 2. 4 akar 2 ditambah 3 akar 2. Bisa tidak dioperasikan? Lihat akarnya. Akarnya sama. Nah, kalau akarnya sama, bisa kita langsung operasikan. Yang mana yang dioperasikan? Yang koefisiennya. 4 sama 3. Jadi 4 ditambah 3, akar 2. Dia akar 2-nya tetap. Tidak usah ditambahkan akar 2 ditambah akar 2. Tidak usah. Jadi akar 2-nya dia tetap. Berapa? 4 tambah 3. 4 tambah 3 yaitu 7. 7 akar 2. Akarnya tetap. Kalau penjumlahan, akarnya tetap. Lalu pengurangan. Pengurangan di sini ada 7 akar 5 dikurangi 10 akar 5. Sama tidak akarnya? Sama. Yang dioperasikan yang mana? Yang depannya atau koefisiennya.
7 dan min 10. Akar 5-nya tetap atau tidak? Tetap. Jadi 7 dikurangi 10 akar 5. Tidak usah akar 5 dikurangi akar 5. Satu aja, akar 5. 7 dikurangi 10 berapa? 7 dikurangi 10 yaitu punya uang 7, ngutangnya 10. Maka sisanya adalah utang. Min 3 akar 5. Atau negatif 3 akar 5. Lalu bagaimana kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu akarnya berbeda, tidak sama seperti akar 2 dengan akar 2, akar 5 dengan akar 5. Tidak sama, berarti dia tidak bisa dioperasikan. Tapi bukan semuanya tidak bisa dioperasikan. Ada akar yang harus disederhanakan. Tapi ingat aja gini, kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan, akarnya harus sama, baru bisa dioperasikan. Jika akarnya beda, harus disederhanakan dulu, dan masih beda, berarti tidak bisa dioperasikan. Angkanya berarti tetap. Nah, yang ketiga atau yang C. Yang C itu 3 akar 2 dikali akar 20. Bisa gak langsung dioperasikan? Bisa. Ini ada angka akar 20. Untuk mempermudahnya kita langsung sederhanakan aja. Akar 20 itu berapa? Caranya gimana? Masih sama seperti menggunakan akar yang menyederhanakan. Menggunakan pohon faktor. 3 akar 2 dikali akar 20. Akar 20 itu faktor dari akar 20. Faktor dari 20 itu 2 kali 2 kali 5. Jadi hasilnya 3 akar 2 karena dia sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi tetap 3 akar 2 dikali, nah akar 20 itu akar 2 dikali akar 2 kali akar 5. Masih ingat dengan yang tadi? Yang sebelumnya? Oke. 3 akar 2 dikali 2 akar atau 2 kali akar 5. Kenapa di sini langsung 2? Karena yang tadi. Jika angkanya sama dikalikan, maka akarnya hilang dan angkanya tetap kita tulis satu angka saja. Jadi 2. 2 kali akar 5 berapa? 2 akar 5. Jadi 3 akar 2 dikali 2 akar 5 berapa? Sama seperti yang penjumlahan. Yang depan dengan yang depan, yang akar dengan yang akar. Maka hasilnya itu 6 akar 10. Karena 3 kali 2 itu 6. Akar 2 dikali akar 5, ingat ada akarnya. Berarti akar 2 dikali akar 5 yaitu akar 10. Bisa disederhanakan lagi tidak? Kalau tidak bisa, berarti hasilnya adalah 6 akar 10. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk pembagian tapi bentuknya per. Coba kita lihat di sini. Ada 25 akar 18 per 10 akar 2. Coba lihat. Di sini ada yang bisa dibagi tidak? Yang akar dengan yang akar. 25 dibagi 10 bisa tidak? Kalau tidak bisa berarti kita sederhanakan. Kita perkecil. 25 per 10. Jika diperkecil jadi berapa? Dan akar 18 dibagi akar 2 bisa tidak? Kalau misalnya bisa, berapa? Akar 25. 25 per 10, jika diperkecil maka hasilnya jadi 5 per 2, karena dibagi 5. Dan akar 18 dibagi 2 adalah akar 9. Dia bisa dioperasikan. Tapi kalau misalnya kalian, Bu, pengennya di ini aja, disederhanakan dulu aja, yang akar 18-nya, silahkan, boleh. Tapi kalau misalnya kalian, udah deh langsung aja akar 18 dibagi akar 2, bisa kok, silahkan juga, saya tidak akan melarang. Jadi 5 per 2 akar 9. Ada gak hasilnya di sini? 5 bagi 2 bisa gak? Tidak bisa. Ya sudah, kalau misalnya tidak bisa, berarti akar 9 ada gak hasilnya? Ada. Berapa?
3. Jadi 5 per 2 dikali 3. 5 per 2 dikali 3. Nah, tinggal dihitung. 5 dikali 3, 15 per 2. 15 dibagi 2, berapa 15 dibagi 2? 15 dibagi 2, hasilnya 7, sisa 1 per 2. Jadi hasil dari 25 akar 18 per 10 akar 2, yaitu 7, 1 per 2. Sampai di sini kalian paham? Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah mau menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.